Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 27. Dengan nyawa yang masih belum sepenuhnya sadar, Kevin keluar dari mobil menuju meja resepsionis. Keadaan masih gelap, tapi jalanan masih tetap ramai dari truk dan bus. Pagi pak, sapa pria resepsionis. Pintu kamar 35 tidak bisa dibuka, ujar Kevin. Baik, akan kami cek ke sana. Pria itu menghubungi seseorang dari telepon yang ada di depannya. Sebentar lagi bagian maintenance datang ke kamar bapak, ujar si pria. Kevin kembali ke kamar yang ditempati Zira. Mana Vin? Tanya Zira dari jendela yang sama sekali tidak bisa dibuka, karena terpasang teralis di jendela. Sebentar lagi mereka datang, sahut Kevin sembari memperhatikan bentuk handle pintu yang rusak. Sepertinya ada yang sengaja merusak handle pintu ini, ujar Kevin sembari memperhatikan handle pintu di kamar sebelah. Siapa Vin? Tanya Zira penasaran. Kita belum tahu, tapi akan segera tahu, sahut Kevin. Tidak berapa lama seorang pria parubaya datang dengan membawa peralatannya. Dalam sekejap pintu terbuka. Zira melihat handle pintu yang rusak. Apa Nona mendengar sesuatu tadi malam? Tanya Kevin. Sayup-sayup, memang aku mendengar ada suara pukulan. Tapi ketika aku lihat tidak ada orang, ujarnya. Kevin mangut dan langsung menuju meja resepsionis diikuti Zira. Mas, kami mau lihat rekaman kamera CCTV, ujar Kevin. Apa ada masalah pak? Tanya si pria. Pintu kamar seperti sengaja dirusak seseorang. Dan untuk memastikan itu, kami mau lihat rekaman itu, jelasnya. Sebentar, ujar si pria dan kembali menghubungi seseorang. Dan mengatakan tentang tamu penginapan mereka yang ingin melihat rekaman CCTV. Mari, si pria membawa Kevin dan Zira berjalan menuju bagian dalam ruangan. Dan berhenti pada satu ruangan. Pria itu melaporkan pada pria yang ada di ruang CCTV. Setelah mendapatkan izin, Zira dan Kevin dipersilakan masuk. Bisa putar rekaman tadi malam, kira-kira jam 12 malam, ujar Kevin. Pria yang ada di ruangan itu memutar sesuai permintaan tamu. Dan di sana terlihat ada seseorang yang sengaja merusak pintu kamar tempat Zira menginap. Siapa itu? Tanya Zira, di mana wajah si pria kurang jelas. Pria ini masuk ke kamar yang ada di seberang, ujar si pria dan menyebutkan nomor kamar itu. Kevin dan Zira melihat rekaman yang lain, tepatnya di meja resepsionis. Sebelum kejadian perusakan handle pintu. Ini penasihat Sultan Haki, ujar Zira dan segera berlalu menuju bagian depan tempat meja resepsionis berada. Siapa yang menginap di kamar 28? Tanya Zira memastikan. Pria itu membuka catatan beserta komputernya. Sultan Haki, sahut si pria. Kurang ajar, teriak Zira sembari mengepalkan tangannya. Dia ingin berlalu ke kamar itu, tapi suara pria resepsionis menahannya. Penghuni kamar itu telah keluar tadi malam, ujar si pria. Haki! Teriak Zira kencang. Nona, selanjutnya apa? Tanya Kevin. Kita kembali ke tujuan utama, yaitu ke rumah sakit jiwa. Aku akan mendamprat pria itu sekarang, serunya. Baik Nona. Kevin berlalu ke kamar yang ditempati Zira. Dia membersihkan dirinya sebelum mereka berangkat. Zira menghubungi nomor ponsel Sultan Haki, tapi nomor itu tidak aktif. Sialan, gerutu Zira. Dia meminta rekaman itu ke pihak penginapan. Entah apa yang akan dilakukannya nanti. Yang jelas suatu saat rekaman itu akan dibutuhkan dan berguna. Kevin telah bersiap dengan pakaian yang berbeda dari tadi malam. Dia terlihat lebih segar. Bagaimana dengan Sultan Haki? Tanya Kevin. Ponselnya tidak aktif, gerutu Zira. Kita berangkat sekarang atau sarapan dulu? Ujar Kevin yang melihat jam di tangannya telah menunjukkan jam 5:30 pagi. Dan keadaan telah mulai terang. Berangkat sekarang saja. Nanti sarapan bisa membeli roti, ujar Zira. Kevin setuju. Karena waktu mereka telah berkurang beberapa jam. Mereka khawatir jika sesampai di sana pada saat sore hari dan rumah sakit jiwa tidak menerima tamu. Sehingga mereka harus kembali ke rumah sakit pada saat keesokan harinya. Zira dan Kevin berjalan ke mobil. Zira langsung duduk di baris kedua. Tapi Kevin melihat ban sebelah kanan tepatnya di dekat kemudi kempes. Ada apa, Vin? Tanya Zira sembari membuka kembali pintu mobil. Lihat, Zira turun dari mobil dan melihat yang dimaksud Kevin. Matanya terbelalak ketika melihat ban mobil kempes. Sialan, ini pasti ulah si Haki, teriak Zira kesal. Jadi bagaimana? Tanya Kevin bingung. Tanya ke resepsionis, bengkel terdekat atau hubungi bengkel itu, titahnya. Kevin kembali berlari ke meja resepsionis.
menanyakan bengkel yang ada di dekat situ. Dan tidak berapa lama Kevin kembali ke Zira. "Nona, bengkel buka jam 8. Tapi saya sudah menghubungi mereka," ujarnya. "Apa?" teriak Zira kesal. "Haki!" teriaknya marah. Mau tidak mau, Kevin dan Zira menunggu sampai bengkel buka. Mereka akhirnya sarapan di penginapan dengan tamu yang lain sembari menunggu pihak bengkel datang. "Kenapa Sultan Haki ada di sini?" ujar Kevin sembari menyeruput kopi yang ada di hadapannya. Tiba-tiba raut wajah Zira berubah panik. "Jangan-jangan dia menuju rumah sakit jiwa," sahutnya. "Apa Nona yakin?" "Aku yakin. Dia pasti telah mendengar percakapan kita dan dia ingin mencari Ziko," ujar Zira panik. "Untuk apa dia ikut mencari Tuan Ziko?" tanya Kevin bingung. "Pasti dia kecewa dengan hubungan kami yang telah putus. Dan dia ingin..." Zira menatap Kevin dengan tatapan cemas. "Ingin apa?" tanya Kevin penasaran. "Menyingkirkan Ziko," sahut Zira takut. "Lakukan sesuatu, Vin," ujar Zira panik. "Lakukan apa? Saya juga bingung. Perjalanan kita masih setengah perjalanan. Dan mungkin sekarang Sultan Haki telah sampai sana," ujarnya bingung. Zira terlihat stres, membayangkan apa yang terjadi jika benar suaminya di sana. Tapi Kevin memikirkan rencana lain. "Nona tenang. Jika memang Tuan Ziko di sana dan di bawah Sultan Haki, maka kita bisa memenjarakannya dengan bukti-bukti rekaman CCTV tadi," ujarnya menenangkan. "Iya, kamu benar. Tapi Ziko dibuat tidak bernyawa bagaimana?" tanya Zira lagi. "Nona, tolong jangan berpikiran seperti itu. Kita doakan saja tidak akan terjadi sesuatu dengan Tuan Ziko." Zira mengeluarkan nafasnya secara kasar. Dia harus berpikir positif untuk kebaikan dia dan suaminya. Waktu masih jam 7. Dan menunggu sampai jam 8 membuat Zira tidak tenang. "Apa Nona mau naik bus ke sana?" tanya Kevin. "Lalu kamu?" "Saya akan menunggu mobil diperbaiki. Setelah itu akan menyusul ke sana." Kevin mengerti jika Zira tidak tenang. Zira bingung harus melakukan apa. Mereka sepakat mencari Ziko bersama, tapi di tengah perjalanan harus berpisah. "Aku akan di sini sampai mobil selesai diperbaiki," sahut Zira. Detik dan menit terus bergerak sampai jam 8 tepat. Seorang montir datang dengan mobil pickup. "Pak, yang ini!" teriak Kevin sembari menunjuk ke arah mobil. Pria parubaya itu melihat kondisi ban yang kempes. Dalam sekejap dia bisa memperbaiki ban mobil seperti semula. Zira memberikan beberapa lembar uang ke pria itu. Dia senang karena waktu untuk memperbaiki ban mobilnya hanya sebentar. Kevin dan Zira mulai berangkat menuju rumah sakit jiwa. Ziko tidak berada di ruang isolasi lagi. Dia telah bergabung makan dengan teman-temannya, berada di meja tersendiri dari pasien lain. Sakit yang dideritanya bisa menularkan ke pasien lain, dan itu harus dihindari. Makan dengan batuk yang terus-terusan, tidak berhenti, membuatnya enggan untuk makan. Selesai makan, pasien dibiarkan main di pekarangan rumah sakit. Ziko memilih duduk di kursi yang ada di bawah pohon, menatap bunga-bunga yang ada di pekarangan itu. Sedangkan pasien lain berkelakuan tak waras, menangis tidak ada sebab, teriak karena anaknya hilang sampai tertawa tidak jelas. Suara berisik itu telah terbiasa terngiang di telinganya. Ziko telah beradaptasi dengan suasana itu. Makan siang tiba, dan Ziko kembali ke ruang makan bersama pasien lain. Setelah selesai, mereka kembali ke pekarangan. Masih duduk di tempat yang sama, terus berharap agar dirinya diambil sang kuasa. "Vin, berapa jam lagi kita sampai?" tanya Zira yang memperhatikan cara mengemudi Kevin seperti seorang pembalap. "Kemungkinan 2 jam lagi," sahutnya. Zira melihat jam di tangannya yang telah menunjukkan waktu jam 1 siang. "Kalau kita sampai jam 3, apa rumah sakit mau menerima kita?" tanyanya. "Tidak tahu, tapi akan kita coba," ujar Kevin. Zira memikirkan sesuatu. "Apa kamu sudah menghubungi orang-orang kita tentang sumbangan itu?" "Sudah. Mereka sudah siap dan menunggu di sekitar rumah sakit," sahutnya. "Bagus." Zira menganggukkan kepalanya dan menghubungi nomor rumah sakit jiwa. "Halo, selamat siang, dengan rumah sakit jiwa di kota X, ada yang bisa dibantu?" tanya pihak rumah sakit. "Saya Zira sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Saya berniat memberi sumbangan, tapi kemungkinan sampai jam 3 atau kemungkinan lebih. Kira-kira jam berapa rumah sakit tutup?" tanyanya. "Jam berkunjung sampai jam 5, Ibu." "Oh, syukurlah. Tapi kepala rumah sakit apa masih ada di sana?" tanyanya lagi. "Dokter pulang jam 4, tapi jika Ibu berniat ingin menyumbang, saya akan meminta dokter untuk menunggu," ujarnya. "Baiklah, terima kasih," sahut Zira senang.
Kevin terus mengemudikan mobil dan mereka tiba di kota itu tepat jam 3 dan masih harus mencari lokasi rumah sakit. Setelah menanyakan kepada warga sekitar, Kevin dan Zira sampai di depan gerbang rumah sakit jiwa. Dan tidak jauh dari sana ada mobil box yang membawa sumbangan dari Zira. Kevin melapor ke security setelah mendapatkan izin mobil masuk ke area rumah sakit. Zira melihat pasien yang ada di pekarangan rumah sakit, terus memandang pasien itu. "Nona, ayo, ajak Kevin." Mereka berjalan mengikuti security menuju ruangan kepala rumah sakit. Berhenti tepat di depan ruangan dan masuk ketika mendapatkan perintah. Dokter menyambut mereka sangat ramah. "Saya ingin menyumbang untuk rumah sakit berupa kebutuhan diperlukan pasien," ujar Zira. Bersambung.